Berpikir positif sering dianggap sebagai solusi untuk semua masalah. Banyak orang merasa harus selalu terlihat kuat, bahagia di asa penuh semangat, seolah tidak boleh lelah atau sedih. Padahal, hidup tidak selalu berjalan mulus, dan perasaan negatif adalah bagian yang wajar dari pengalaman manusia. Disinilah pentingnya memahami perbedaan antara berpikir positif yang sehat dan toxic positivity. Toxic positivity terjadi ketika kita memaksa diri untuk selalu merasa baik-baik saja, bahkan saat sedang terluka, kecewa, atau tertekan. Akibatnya, emosi yang seharusnya diproses justru dipendam, dan ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental. Berpikir positif yang sehat bukan berarti menolak kenyataan. Justru sebaliknya, kita belajar menerima realita apa adanya. Saat sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, kita mengakui rasa kecewa, sedih, atau marah yang muncul tanpa menyalahkan diri sendiri. Menerima emosi negatif bukan tanda kelemahan. Itu adalah tanda kedewasaan emosional. Dengan mengakui perasaan, kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri, lalu perlahan mencari jalan keluar yang lebih bijak. Berpikir positif secara sehat berarti tetap optimis tanpa mengabaikan fakta. Kita boleh berharap yang terbaik, sambil tetap realistis terhadap kondisi yang sedang dihadapi. Kita tidak berkata semua akan baik-baik saja tanpa usaha, tetapi bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari situasi ini? Saat menghadapi kegagalan, berpikir positif yang sehat mengajarkan kita untuk tidak menyangkal rasa sakitnya. Kita boleh kecewa, tetapi tidak terjebak terlalu lama. Berising, kita masih melihat keadaan lain sebagai proses, bukan akhir dari segalanya. Dengan cara ini pertumbuhan menjadi lebih nyata. Kita tidak hanya terlihat kuat di luar, tetapi juga benar-benar membangun ketahanan dari dalam. Emosi yang dipahami dengan baik akan membantu kita mengambil keputusan yang lebih tepat. Berpikir positif tanpa toxic positivity juga berarti jujur pada diri sendiri. Kita tidak perlu selalu tersenyum atau terlihat baik-baik saja di depan orang lain. Cukup menjadi manusia yang sedang belajar dan bertumbuh. Dan pada akhirnya, berpikir positif yang sehat adalah tentang keseimbangan. Menerima kenyataan, menghargai perasaan, dan tetap melangkah maju dengan sikap yang lebih bijak. Bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk menjadi versi diri yang lebih kuat dan lebih sadar dari hari ke hari. Dalam proses ini penting juga untuk belajar memberi waktu pada diri sendiri. Tidak semua luka bisa sembuh dalam satu malam, dan tidak semua masalah harus langsung ditemukan solusinya. Kadang, cukup dengan bertahan hari ini saja sudah merupakan bentuk kemajuan. Berpikir positif yang sehat mengajarkan kita untuk sabar dengan proses. Kita berhenti membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain, karena setiap orang punya waktu dan tantangannya masing-masing. Fokus pada langkah kecil yang bisa kita lakukan sekarang. Saat perasaan terasa berat, tidak apa-apa untuk berhenti sejenak. Istirahat bukan berarti menyerah, tapi cara untuk mengisi ulang energi, agar bisa melanjutkan perjalanan dengan lebih kuat. Tubuh dan pikiran juga butuh jeda. Menerima realita juga berarti berani mengakui batasan diri. Kita tidak harus bisa segalanya, dan tidak harus selalu kuat. Dengan mengenal batas, kita justru bisa menjaga diri agar tidak kelelahan secara emosional. Berpikir positif tanpa toxic positivity membuat kita lebih peka terhadap kebutuhan diri sendiri. Kita mulai bertanya, apa yang sebenarnya aku butuhkan saat ini? Bukan apa yang seharusnya aku rasakan menurut orang lain. Dalam isuangan dengan orang lain, ini membantu kita menjadi lebih empati. Kita tidak mudah menghakimi atau meremehkan perasaan orang lain dengan kalimat-kalimat klise. Kita belajar untuk mendengarkan dan memahami saat hidup terasa tidak adil. Berpikir positif yang sehat tidak memaksa kita bersyukur secara berlebihan. Kita boleh mengakui rasa kecewa, lalu perlahan mencari makna di balik pengalaman tersebut dengan cara yang lebih jujur. Dari kejujuran pada diri sendiri, muncul kekuatan yang lebih stabil. Bukan kekuatan yang berpura-pura, tetapi kekuatan yang tumbuh dari pemahaman dan penerimaan. Ini yang membuat kita lebih tahan menghadapi tekanan hidup. Berpikir positif juga berarti memaafkan diri sendiri atas kesalahan masa lalu. Kita berhenti terus-menerus menyalahkan diri, dan mulai melihat kesalahan sebagai bagian dari proses belajar menjadi lebih baik. Dengan begitu, rasa percaya diri perlahan terbentuk. Bukan karena kita merasa selalu benar, tetapi karena kita tahu bahwa kita mampu bangkit meski pernah jatuh. Hidup tidak harus selalu bahagia untuk bisa bermakna. Ada hari-hari sulit yang justru membentuk karakter dan kedewasaan kita. Berpikir positif yang sehat membantu kita melewati hari-hari itu dengan lebih tenang.
Kita belajar untuk tidak lari dari masalah, tapi juga tidak membiarkannya menguasai hidup sepenuhnya. Ada keseimbangan antara menghadapi dan melepaskan hal-hal yang di luar kendali kita. Semakin kita menerima diri apa adanya, semakin ringan langkah kita ke depan. Kita tidak lagi terbebani oleh tuntutan untuk selalu terlihat baik-baik saja. Ketika kita berhenti memaksa diri untuk selalu kuat, kita memberi ruang bagi proses penyembuhan yang lebih tulus. Perasaan yang diakui akan lebih mudah dilepaskan dibanding perasaan yang terus ditekan. Dalam perjalanan hidup akan selalu ada fase naik dan turun. Berpikir positif yang sehat membantu kita menerima kedua fase tersebut tanpa merasa gagal saat berada di titik rendah. Kita juga belajar bahwa tidak semua hal harus segera dimengerti. Ada pengalaman yang baru terasa maknanya setelah waktu berlalu, dan itu tidak apa-apa. Dengan menerima realita, kita menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan. Kita tidak mudah panik saat rencana tidak berjalan sesuai harapan, karena kita tahu hidup memang penuh kejutan. Berpikir positif tanpa toxic positivity membuat kita lebih berani menghadapi kenyataan pahit. Bukan untuk larut di dalamnya, tetapi untuk menguatkan diri dari dalam. Kita mulai membangun harapan yang lebih realistis. Harapan yang tidak menuntut kesempurnaan, tetapi memberi ruang bagi usaha dan proses. Saat kecewa datang, kita tidak lagi menyalahkan diri atau keadaan secara berlebihan. Kita belajar mengambil pelajaran tanpa menambah luka baru. Dengan sikap ini, kesehatan mental menjadi lebih terjaga. Pikiran tidak lagi dipenuhi tuntutan untuk selalu bahagia, melainkan diarahkan pada keseimbangan dan ketenangan. Berpikir positif yang sehat juga mengajarkan kita untuk memilih respon yang lebih bijak. Kita tidak bisa mengontrol semua kejadian, tetapi kita bisa mengontrol cara kita menyikapinya. Sedikit demi sedikit, kita menjadi pribadi yang lebih sadar diri. Kita mengenali emosi, memahami pemicunya, dan tahu kapan harus melangkah atau berhenti sejenak. Dalam proses tumbuh, kita tidak lagi mengejar validasi dari luar. Kita belajar merasa cukup dengan usaha yang sudah dilakukan. Setiap langkah kecil mulai terasa berarti. Kita tidak meremehkan progres, sekecil apapun itu, karena kita tahu perubahan besar berawal dari hal sederhana. Berpikir positif tanpa toksik. Positivity membantu kita berdamai dengan ketidaksempurnaan. Kita berhenti menuntut hidup untuk selalu sesuai keinginan. Dari penerimaan itu muncul ketenangan yang lebih dalam. Kita tidak lagi berperang dengan diri sendiri, melainkan berjalan berdampingan dengan segala kelebihan dan kekurangan. Akhirnya, kita memahami bahwa tumbuh bukan tentang selalu merasa baik, tetapi tentang terus melangkah meski perasaan tidak selalu ideal. Dalam keseharian, sikap ini membuat kita lebih lembut pada diri sendiri. Kita tidak lagi memarahi diri saat merasa lelah, tetapi memilih memahami apa yang sedang dibutuhkan. Kita mulai menyadari bahwa emosi datang dan pergi. Tidak ada perasaan yang bertahan selamanya, termasuk rasa sedih dan kecewa. Kesadaran ini membantu kita bertahan di masa sulit. Berpikir positif yang sehat juga membuat kita lebih berhati-hati dalam memberi nasihat pada orang lain. Kita belajar untuk hadir dan mendengarkan, bukan sekadar menyuruh mereka untuk kuat atau bersyukur. Saat menghadapi tekanan hidup, kita tidak lagi menyangkal rasa beratnya. Kita mengakui bahwa ini memang sulit, dan dari pengakuan itu muncul kekuatan untuk bertahan. Kita menjadi lebih jujur dalam menilai kondisi diri. Jika sedang tidak baik-baik saja, kita berani mengakuinya tanpa rasa malu atau takut dihakimi. Dengan kejujuran tersebut, kita bisa mengambil langkah yang lebih tepat. Entah itu beristirahat, meminta bantuan, atau sekadar memberi waktu untuk diri sendiri. Berpikir positif tanpa toxic positivity juga membantu kita membangun hubungan yang lebih sehat. Kita menuntut orang lain selalu bahagia dan memberi ruang bagi perasaan mereka. Dalam jangka panjang, sikap ini membuat kita lebih stabil secara emosional. Kita tidak mudah terombang-ambing oleh ekspektasi atau tekanan dari luar. Kita mulai melihat hidup sebagai perjalanan, bukan perlombaan. Tidak ada garis finish yang harus segera dicapai. Yang ada hanyalah proses yang perlu dijalani dengan sadar. Setiap pengalaman, baik atau buruk, memberi kontribusi pada pertumbuhan diri. Kita tidak lagi menolak pengalaman pahit karena kita tahu ada pelajaran di dalamnya. Berpikir positif. Yang sehat mengajarkan kita untuk fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Energi tidak lagi terbuang untuk menyesali hal-hal di luar kuasa kita. Dengan fokus ini, hidup terasa lebih ringan. Pikiran tidak dipenuhi oleh penyesalan, masa lalu atau kecemasan berlebihan. Tentang masa depan, kita belajar menerima hari apa adanya. Ada hari yang produktif, ada hari yang biasa saja. Dan itu semua tetap berharga. Dari penerimaan tersebut,
muncul rasa damai yang perlahan tumbuh. Kita tidak lagi sibuk melawan keadaan, tetapi beradaptasi dengan bijak. Pada titik ini, kita memahami bahwa berpikir positif yang sehat bukan tentang menghindari rasa sakit, tetapi tentang berjalan bersama rasa itu sambil tetap bertumbuh. Seiring waktu, kita mulai lebih mengenal diri sendiri. Kita tahu apa yang membuat kita lelah, tenang, dan apa yang perlu kita jaga agar tetap seimbang. Berpikir positif tanpa toksik. Positivity membantu kita membangun rutinitas yang lebih realistis. Kita tidak memaksakan produktivitas berlebihan, tetapi menghargai konsistensi kecil yang bisa dijalani. Saat ekspektasi tidak terpenuhi, kita tidak langsung menyalahkan diri. Kita melihatnya sebagai umpan balik, bukan kegagalan yang harus disesali terus-menerus. Kita juga belajar menerima bahwa tidak semua orang akan memahami perjuangan kita. Dan itu tidak apa-apa, karena validasi utama berasal dari diri sendiri. Di dalam menghadapi perubahan, kita menjadi lebih lentur. Kita tidak kaku pada satu rencana, tetapi terbuka pada kemungkinan baru yang mungkin lebih sesuai. Berpikir positif yang sehat membuat kita lebih berani mengambil keputusan. Bukan karena yakin semuanya akan sempurna, tetapi karena siap menghadapi konsekuensinya. Saat rasa takut muncul, kita tidak menolaknya. Kita mengakui keberadaannya, lalu tetap melangkah dengan penuh kesadaran. Kita mulai membangun kepercayaan pada diri sendiri. Kepercayaan bahwa kita mampu menghadapi hari-hari sulit, meski dengan langkah yang pelan. Dengan kepercayaan itu, tekanan hidup terasa lebih bisa dikelola. Kita tidak lagi merasa sendirian dalam menghadapi masalah. Berpikir positif tanpa toxic positivity juga mengajarkan kita untuk bersyukur dengan cara yang lebih jujur. Bukan menutup mata dari kesulitan, tetapi menghargai hal baik yang masih ada. Kita tidak lagi memaksakan senyum saat hati sedang berat. Kita memilih kejujuran sebagai bentuk keberanian yang lebih bermakna. Dalam kejujuran tersebut, kita menemukan ruang untuk bertumbuh, ruang untuk belajar, memperbaiki diri, dan memulai kembali tanpa beban berlebihan. Hari demi hari, kita menjadi lebih tenang dalam menyikapi hidup. Tidak terburu-buru, tidak juga terlalu keras pada diri sendiri. Kita memahami bahwa proses tumbuh tidak selalu terlihat dari luar. Kadang perubahan terbesar justru terjadi di dalam diri. Dan dari sanalah, kita melangkah ke depan dengan sikap yang lebih seimbang, menerima realita dengan lapang, dan tetap menjaga harapan untuk terus berkembang. Pada akhirnya, berpikir positif yang sehat bukan tentang selalu merasa bahagia, melainkan tentang keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Kita menerima realita apa adanya, menghargai setiap emosi yang hadir, dan tetap melangkah meski tidak selalu mudah. Dengan Singgur, kita tidak hanya bertahan, tetapi juga benar-benar tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih damai dalam menjalani hidup.